Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para mahasiswa praktikum fisika dasar di Unikom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul B, yaitu resonansi gelombang bunyi. Apa tujuan dari praktikum ini? Seperti yang tertera pada modul, ada 3 tujuan praktikum di modul B ini. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa memahami mengenai peristiwa fenomena resonansi gelombang baik secara praktis maupun teori. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diminta mampu menghitung cepat terlambat gelombang bunyi di udara. Dan yang ketiga adalah mahasiswa diminta untuk dapat menentukan frekuensi suara dari suatu gelombang bunyi. Itu adalah tujuan yang tertera di modul. Secara lebih praktis, target dari modul B ini adalah kepada mahasiswa akan diberikan garpu tala dan pemukulnya. Jika garpu tala dipukul, akan keluar bunyi. Bunyi ini memiliki suatu frekuensi tertentu yang belum kita ketahui sekarang. Tugas mahasiswa di modul B ini adalah mencari menggunakan data dan pengukuran berapakah frekuensi dari garpu tala ini. Alat-alat yang akan kita gunakan pertama adalah tabung resonansi ini. Tabung resonansi ini terdiri dari suatu tabung gelas. Jadi kepada andai kata mahasiswa berkesempatan untuk praktikum secara langsung di lab, maka ini adalah salah satu alat yang harus digunakan secara hati-hati oleh mahasiswa. Karena ini bisa pecah dan itu akan menjadi tanggung jawab kelompok mahasiswa untuk menggantikannya jika itu rusak. Ini adalah tabung resonansi. Tabung resonansi itu terdiri dari tabung yang terhubung dengan air. Kenapa air ini berwarna hijau? Karena dikasih pewarna. Tapi sebenarnya hanya air saja. Dan antara jerigen dengan tabung ini terhubung dengan selang. Sifat air adalah jika dua bejana terhubung, maka ketinggian permukaan dari dua bejana ini akan sama tinggi. Maka bisa mahasiswa lihat, jika jerigen ini kita turunkan, maka permukaan air di tabung resonansi akan turun. Tapi jika wadah ini kita naikkan, jerigen ini kita naikkan, maka ketinggian air, permukaan air dari tabung resonansi juga akan naik. Nah, ini adalah alat yang pertama, yaitu kita bisa mengatur ketinggian permukaan dari tabung resonansi ini dengan cara menaik turunkan jerigen ini. Alat yang kedua adalah garpu tala dan frekuensi dan alat penggetar garpu talanya. Untuk apa? Untuk membangkitkan suara frekuensi. Caranya cukup pukulkan, maka akan berbunyi. Alat yang berikutnya itu adalah jangka sorong. Sudah dibahas di modul A, yaitu untuk mengukur panjang. Dan alat yang terakhir, kelima adalah termometer. Baik, sekarang kita akan melakukan prosedur percobaan dari modul B ini. Pertama kita lihat di lembah kerja modul B. Pertama yang ditanyakan adalah mahasiswa harus mencari tahu berapa diameter dalam dari tabung resonator. Ini tabung resonator, kita hendak mengukur diameter dalam yang ini. Maka kita harus melakukannya menggunakan jangka sorong. Masukkan jangka sorong seperti ini. Kemudian tarik jangka sorong sampai kedua sisinya berada tepat di sisi dalam tabung resonator. Kemudian lepaskan, kita bacaannya. Maka di sini saya memperoleh panjangnya itu adalah 3,56. Maka saya tuliskan bahwa diameter dalam tabung resonator adalah 3,56. Tentu andai kata nanti mahasiswa melakukan percobaannya sendiri, bisa jadi hasilnya berbeda-beda karena menggunakan tabung resonator yang berbeda. Kedua adalah, ini sentimeter ya, sentimeter. Nanti hati-hati pada saat mengolah data diminta diameter tabungnya itu dalam meter, maka sentimeter ini harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam meter. Kemudian diminta berapakah suhu udara dalam tabung resonator. Mengukur suhu udara pakai apa? Tentu menggunakan termometer. Dikibaskan terlebih dahulu untuk menghilang panas yang tersisa, kemudian masukkan ke dalam tabung resonator.
Tunggu beberapa saat sampai tidak ada lagi perubahan dari bacaan, kemudian kita lihat berapa suhunya. Di sini saya memperoleh suhunya adalah 26 derajat Celcius. Maka tuliskan di sini suhunya adalah 26 derajat Celcius. Nah, percobaan utamanya adalah seperti ini. Nanti tentu seharusnya ada beberapa mahasiswa yang melakukan percobaannya. Mahasiswa pertama tugasnya adalah membunyikan membunyikan garpu tala ini. Pukulkan, kemudian letakkan di sini. Sehingga berada di posisi garpu tala ada di mulut tabung resonator ini. Hati-hati, harus konsentrasi jangan sampai garpu tala yang sedang bergetar ini menyentuh tepi dari tabung resonator ini. Karena bisa jadi akan merusak kacanya. Jika rusak, maka itu akan menjadi tanggung jawab praktikan untuk menggantikannya. Jadi harus konsentrasi. Mahasiswa kedua adalah menaikkan jerigen ini sampai permukaan ketinggian air di dalam tabung resonator ini kurang lebih mendekati mulut tabung ini. Kita lihat seperti ini. Nah, pada saat permukaan air di dalam tabung resonator ini sudah dekat ke mulut tabung, mahasiswa yang memegang garpu tala bunyikan, dekatkan, kemudian mahasiswa yang memegang jerigen akan menurunkan. Tugas mahasiswa itu adalah dengarkan. Pada saat permukaan air ini turun, akan ada posisi permukaan air di mana suara akan mengeras. Nah, di situ harus dicatat. Baik, kita lihat percobaannya. Pertama dipukulkan terlebih dahulu, dekatkan, kemudian permukaan air diturunkan. Jadi tadi terlihat ya, ada beberapa garis yang dibuat di sini tadi oleh Pak Jana. Itu adalah posisi di mana suara garpu tala itu terdengar menguat. Mengapa menguat? Karena pada saat tersebut terjadi resonansi. Nah, di sini terlihat, tadi di sini terjadi resonansi, di sini juga terjadi resonansi, di sini juga terjadi resonansi. Jadi pada saat air dipukulkan, tadi kan tiba-tiba di sini mengeras, gitu. Di sini terus mengecil lagi. Nah, di sini mengeras lagi. Nah, itu adalah kejadian di mana terjadi resonansi. Posisi air pada saat terjadi resonansi kita catat ke tabel. Peristiwa resonansi yang pertama, jadi pada saat pertama kali terdengar suara mengeras itu kita anggap sebagai resonansi yang pertama. Kita lihat di sini adalah pada saat 11 cm. Kita tulis 11 cm. Hati-hati, ini kita menuliskannya masih cm. Padahal nanti kita dimintanya dalam meter. Kemudian kita lihat lagi, dia mengecil, kemudian mengeras lagi di sini, 33. Maka tuliskan resonansi kedua adalah terjadi pada saat permukaan air berada 33 cm dari garpu tala. Kemudian kita lihat turun lagi 55. Maka percobaan yang ketiga terjadi pada saat 55 cm. Turun lagi terjadi di sekitar 78. Keempat di 78 cm. Dan yang kelima terjadi di 102 cm. Nah, di sini setiap kelompok diminta melakukan 2 kali percobaan. Jadi kita akan ambil data sekali lagi. Ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini ya, ini adalah percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua kita mengulangi lagi seperti percobaan yang pertama, tapi untuk meyakinkan datanya. Kita coba. Baik, kita lakukan percobaan yang kedua.
sudah berhasil. Kita catat kembali, ternyata di percobaan yang kedua ini, resonansi pertama terjadi di sekitar 10,8. Nah, tuliskan 10,8 misalnya, sentimeter. Percobaan yang kedua terjadi pada saat 33 cm. Percobaan yang kedua, resonansi yang ketiga terjadi di 56. Kemudian resonansi yang ketiga terjadi di 79. Dan resonansi yang terakhir terjadi di 101 cm. Bisa jadi pada saat nanti mahasiswa melakukan percobaan, mungkin peristiwa resonansinya sama terjadi 5 kali, bisa jadi 6 kali, 7 kali, atau 4 kali, tergantung dari jenis garpu tala yang digunakan. Jadi karena itu kolomnya ini lebih banyak dari 5. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan analisa percobaan ini menggunakan langkah-langkah percobaan yang dijelaskan di bagian ke-6 di modul B ini. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara melakukan analisa di modul E ini. Pertama-tama, mahasiswa diminta mengisi tabel data seperti ini. Tadi kita sudah melihat pertama-tama mengukur diameter dalam tabung dulu, tadi masih dalam sentimeter, maka supaya berubah jadi meter, kita bagi angkanya dengan 100 menjadi 0,0356. Suhu udara tadi sudah kita ukur 26, dan data-data tadi kita pindahkan ke tabel data nomor 1 ini. Tentu tadi kita menuliskannya 11 cm, 33 cm, tapi di sini diminta dalam meter, maka kita konversikan menjadi 0,11, 0,33, dan seterusnya. Ada 2 percobaan, maka selanjutnya kita diminta untuk merata-ratakannya. 0,11 ditambah 0,108 dibagi 2, hasilnya adalah 0,109. Ini adalah L rata-rata untuk resonansi yang pertama. L rata-rata untuk resonansi yang kedua adalah 0,33 ditambah 0,33 dibagi 2, yaitu 0,33. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi tabel persiapan least square. Jadi, dari tabel data pertama tadi, kita pindahkan ke tabel 2A dengan aturan. Di sini ada kolom X, X itu kita analogikan sebagai N. Dan ada kolom Y, yaitu adalah L rata-rata. Maka N, kita lihat ada angka 1, 2, 3, 4, 5, kita pindahkan ke kolom X 1, 2, 3, 4, 5. Y itu adalah L rata-rata. Nah ini, L rata-rata 0,109 kita pindahkan ke Y. 0,33 kita pindahkan ke Y, 0,555 kita pindahkan ke Y, dan seterusnya. X kuadrat kita dari kolom X kita kuadratkan saja. 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, dan seterusnya. Dan ini adalah X dikali Y, kolom X dikali Y. Maka untuk yang data yang pertama 0,109 dikali 1 adalah 0,109. Untuk baris yang kedua 0,33 kali 2 adalah 0,66, dan seterusnya. Terakhir, pada bagian bawah kita diminta menjumlah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 adalah 15. 0,109 dijumlahkan hingga 1,015, hasilnya adalah 2,794, dan seterusnya. Jika tabel persiapan least square sudah kita isi, selanjutnya kita diminta untuk mencari persamaan garis least square. Jadi mengapa kita diminta untuk membuat tabel persiapan least square? Supaya kita mencari least square-nya gampang. Nah, ini adalah persamaan least square, A itu sama dengan N. N itu jumlah data. Berapa jumlah datanya? Ada 5, maka kita isikan 5. N dikali sigma X kali Y. Sigma X kali Y yang mana? Nah ini, sigma X kali Y. Maka pindahkan, tuliskan 10,649, dituliskan ke sini. Dikurang, nah ini dikurang, sigma X itu 15, pindahkan ke sini 15. Dikali sigma Y nya adalah 2,794. Nah ini kali 2,794 dibagi N adalah 5, sigma X kuadrat adalah 55, dan 55 dikurang sigma X, nah ini sigma X 15 dikuadratkan. Jika dicari menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,2267. Maka nilai konstanta least square yang A adalah 0,2267. Untuk yang B sama juga, masukkan dari tabel-tabel ini, maka diperoleh nilai B-nya adalah min 0,1213. Jadi mengapa kita diminta untuk membuat tabel persiapan least square supaya memudahkan kita dalam mencari least square. Selanjutnya kita diminta mengisi tabel grafik. Nah ini yang tabel 2C, dari mana saja datanya. Nah ini kita lihat. Untuk kolom yang pertama ini tadi kita ada 5 kali percobaan resonansi ya, maka diisi 1 sampai 5. Kemudian nilai L dari percobaan. Nah, dari percobaan berarti kita ambil dari tabel data.
Nah, ini L rata-ratanya adalah 0,109, 0,33. Nah, pindahkan ke sini. 0,109, 0,33, terus sampai 1,015 diambil dari data yang kelima. Adapun kolom yang ketiga, L dari persamaan, ini kita peroleh dari persamaan least square. Nah, ini. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan least square-nya ya. A-nya adalah 0,2267, B-nya adalah min 0,1213. Masukkan ke dalam persamaan least square, kita punya persamaan least square. L least square adalah 0,2267 dikali N dikurang 0,1213. Jadi nilai data yang pertama ini, L dari persamaan 0,1054, kita peroleh dengan N-nya 1, yaitu resonansi yang pertama, dikali dengan 0,2267 dikurang 0,1213. Maka hasilnya adalah 0,1054. Data yang kedua, 0,3321, kita peroleh dari 2 ini dimasukkan ke sini. 2 dikali 0,2267 dikurang 0,1213, hasilnya adalah 0,3321. Bersih yang ketiga berarti adalah N-nya 3. 3 masukkan ke sini, 3 dikali 0,2267 dikurang 0,1213, hasilnya adalah 0,5588. Dan seterusnya. Silakan dicoba oleh mahasiswa. Dan di langkah selanjutnya, di 2D, kita diminta membuat grafik least square. Bagaimana cara membuat grafik? Gampang saja. Tentu di modul dimintanya menggunakan kertas milimeter block ya, maka plot saja. Data yang biru yang pertama diperoleh dari percobaan. Maka pada saat N1, L-nya yang garis vertikalnya adalah 0,109, maka plot. Dia 0,109. Data kedua 0,33, maka plot. Di 2, 0,33. Demikian sukses sampai data kelima. Nah, data kelima diplot ke angka 1015. Adapun L dari persamaan juga diplot. Di 1 adalah 1054, beda dikit ya sama yang data percobaan. Di 2, 0,3321. Di 3, 0,5588. Karena ini L dari persamaan garis lurus, maka ini untuk yang L dari persamaan kita bisa buat garis lurusnya, garis least square. Mengapa ini kita buat? Nah, ini kalau kita perbesar, kita peroleh seperti ini. Nah, kita untuk memastikan bahwa persamaan least square kita sudah benar. Persamaan least square bisa kita yakini benar kalau garis least square ini ada di antara sebaran data ini. Nah, sebaran datanya kan yang biru ya. Dan garis least square ini berada di antara sebaran data itu. Berarti kita bisa mempercayai bahwa garis least square ini benar. Tapi kalau misalnya garis least square-nya itu terlalu ke bawah, sebaran datanya di atas, berarti sudah pasti garis least square itu salah. Jadi ini gunanya untuk memastikan kita bahwa garis least square kita, persamaan least square kita itu benar gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, diminta menghitung cepat rambat bunyi. Nah, ini tidak saya contohkan karena gampang ya. Diminta menggunakan persamaan ini, ada nilai T. T itu apa? T itu suhu. Tadi suhu berapa? Sudah kita ukur menggunakan termometer, ada 26, maka tinggal masukkan saja angka 26 ke dalam persamaan ini, maka diperoleh cepat rambat bunyi di udara. Dan menghitung frekuensi dari putaran juga, tidak saya contohkan, karena gampang ya, tadi kita memperoleh persamaan L itu adalah, nah L sama dengan 0,2267 dikali N, nah ini, dikurang 0,1213. Berarti 2/4 lambda itu nilainya harus sama dengan 0,2267. Berarti lambdanya bisa kita peroleh kan? Nah, begitu lambda diperoleh, nilai frekuensi bisa kita peroleh. Kenapa? Kan tadi cepat rambat di udara kita sudah ketahui. Lambda diketahui, cepat rambat diketahui, dari yang hitungan yang ketiga, maka frekuensi juga bisa kita ketahui. Maka frekuensi bisa diketahui dan faktor koreksi juga sama. Lambda dibagi 4 dikurang E itu harus sama dengan min 0,1213. Masukkan nilai lambda dari sini, maka nilai E diperoleh. Dengan mengetahui nilai E ini, maka analisa yang kelima diminta membandingkan bagaimana nilai E dari persamaan least square, apakah sama mendekati dengan nilai E dari rumus 0,6 dikali jari-jari. Berapa nilai jari-jarinya? Tadi sudah kita ukur menggunakan jangka sorong. Baik, itu saja penjelasan dari modul B mengenai resonansi gelombang bunyi. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.